Halo, channel kakak Mbak Yuko Wabeh. Balik lagi channelku Bersani Channel dan balik lagi di program ngobrol bareng subscriber, di mana aku akan mengundang yang sudah subscribe Bersani Channel dan sudah datang di Kanada, terutama di Ontario karena masih deket ya. Jadi aku akan ajak ngobrol-ngobrol. Buat kalian yang udah mau di sini atau mungkin sudah di sini, kontak aja aku langsung. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Dan hari ini di video ini aku ada bersama salah satu orang Indonesia yang datang ke Toronto. Hai, ya nama saya Christian. Ya baru aja datang di Toronto. Ya langsung menemui Mas ini, sing bau resone. Jadi sama orang Surabaya jadi langsung jauhan metu. Jadi teman-teman yang nonton ini, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, follow Instagramku dan follow Instagramnya Pak Christian juga. Buat kalau kalian mau tanya-tanya Kanada. Nah, Pak Christian ini datang ke Kanada langsung dengan work permit bersama keluarga. Dengan 3 orang anak, jadi total 5 orang yang berangkat dari Surabaya ke Kanada, work permit. Boleh di-share lengkapnya? Betul desa. Betul desa. Dan ini di kala pandemi loh ya. Ini masih situasi pandemi dan sudah bisa masuk Kanada. Itu gimana ceritanya dari awal? Iya, oke. Sebetulnya cerita ini nggak langsung secara instan. Ya, kita sudah mulai proses ini tuh dari 2019. Kurang lebih bulan Juni 2019. Mana di saat itu saya dapat tawaran kerja. Pas waktu itu juga mereka tertarik. Cuma salah satu hurdle yang paling berat itu adalah untuk mendapatkan work permit. Ya. Dan kita tahu ya, antara Kanada sama Indonesia kan nggak ada seperti International Trade Agreement atau disebut ITA, ya kan, kecuali kalau dari Filipina ya mereka punya agreement di mana untuk meng-hire foreign worker itu jauh lebih mudah. Nah kemudian tahap awal pastinya harus butuh LMIA, ya, Labor Market Impact Assessment. Ya. Dan itu butuh waktu sekitar 3 bulan. Pertama harus mengiklankan dulu ya, untuk mencari bahwa tidak ada orang Kanada atau permanent residence di Kanada ini yang bisa memfulfill position itu. Nah itu butuh waktu 2 bulanan, kemudian langsung dilanjut untuk nge-apply LMIA. LMIA itu yang nge-apply adalah employer, bukan kita. Jadinya antara employer sama government Kanada itu yang melakukan assessment LMIA. Dan di bulan ketiga waktu itu proses ini mulainya sekitar bulan September. Employernya saya itu menggandeng salah satu immigrant consultant ya. Nah kemudian langsung mulai start untuk apply itu work permit, dimulai sekitar bulan Oktober itu mulai advertise, dan 2 bulan sekitar mendekati akhir Desember job advertise itu akhirnya di close karena memang tidak ada yang bisa fulfill. Dan kebetulan saya merupakan salah satu member OASET. Ontario Association Certified Engineering Technologies and Technician. Ya, saya sudah jadi member OASET ini di Ontario sejak 2008 ya, hingga saya mendapatkan title CET, Certified Engineering Technologies. Nah itu yang mungkin juga salah satu added value, dimana ketika mereka membuat job advertisement itu mereka spesifik minta lowongan itu harus diisi oleh seseorang yang bergelar CET. Jadinya seperti kayak dikunci. Nah kemudian dilanjutkan proses LMIA sekitar sebentar, kalau boleh dipotong dulu, berarti di Indonesia sudah pernah bekerja menjadi satu posisi tertentu? Iya betul, karena saya kerja di Indonesia memang bidang saya adalah engineering. Berapa tahun? Dari sejak lulus ya, dari 2001 sekitar hampir 20 tahun. Pak Christian ini dari 2001 sudah lulus engineer, dia bekerja sebagai engineer di salah satu perusahaan di Indonesia 20 tahun.
masuk Kanada dapat LMIA. Terus kok bisa dari member engineering, dari engineering ya itu betul. gimana? Memang prosesnya itu nggak instan ya. Sama sekali di sini kalau di Kanada itu nggak ada yang instan. Iya. Nah, saya mulai apply itu 2006, terus kemudian 2008 itu saya dapat entitled sebagai associate member. Nah, untuk mendapatkan CET itu saya harus punya seperti technological report, harus membuat seperti skripsi. Oh, paper, oke. Ya, harus paper. Berarti nggak ada institusi tertentu yang untuk mendapatkan gelar CET? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadinya bebas. Itu kan secara internasional boleh, asalkan. Terus nyerahin papernya itu ke siapa kalau boleh tahu? Kan suruh buat paper. Betul. Nyerahinnya ke siapa? Ke OASET itu langsung. Ke OASET. OASET-nya langsung. Oh, itu organisasi di sini untuk untuk kalau di sini kan untuk engineering ada dua ya setahu saya ya. Satu OASET, satu yang nguarin gelar PEng ya, professional engineer ya. Iya. Nah, itu kalau saya ngambil yang OASET karena mereka menerima international member. Oke. Jadi harus kayak ngasih paper penelitian atau engineer report gitu. Ya, technological report ke OASET itu tadi dan nanti di-assess. Baru nanti beliau dapat gelar CET dan itu sangat powerful sekali untuk masuk ke Kanada. Berarti di-consider atau dianggap engineer yang istilahnya berlisensi tapi bukan lisensi tapi itu gelar gitu. Iya, betul. Jadi untuk masuk Kanada bisa. Akhirnya masuk Kanada jalur LMIA. Sebelum ke Kanada itu kan pasti apply job dulu. Ya. Nah, apply kerjaan dari Indonesia kan ya? Iya. Nah, itu berapa lamaran yang sudah dimasukkan dan lewat mana? Nah, itu memang proses yang sangat lama ya dan exhausted lah. Nah, gini, saya kan mulai tertarik ya ke Kanada itu dari orang tua. Itu dari 2006. Nah, kemudian saya coba apply, mulai dari Indeed, terus monsterjob.ca kalau nggak salah ya. Terus Job Bank, punyanya Kanada. Nah, kalau dihitung dari 2006, 2007 sampai terakhir itu 2019 itu kalau saya itu bisa ada kali hampir 1000 dan ya saya simpen juga beberapa saya excelkan itu ya apa mau dijadiin plakat. Iya betul. 20 tahun pengalaman loh ya. 20 tahun pengalaman masih apply di 1000 kali ya. Buat kalian yang masih tanya-tanya, Mas carikan aku kerja di Kanada, ya. Kalian kerja yang benar dulu aja ya. Saya pernah sih coba apply dulu di Jerman. Saya coba apply dan kemudian ketika saya main-main lagi ke Jerman, saya bilang saya bakalan available di Jerman dari tanggal sekian ke sekian. Bisa nggak ini kita kalau tertarik kita interview? Nah, saya langsung ditelepon begitu sampai di Jerman saya langsung ditelepon untuk diinterview. Nah, cuma kenapa waktu itu nggak sampai goal karena ya memang bahasa Jerman saya sangat kurang ya. Waktu itu pun juga saya iseng, saya pengen tahu kalaupun bedanya antara saya nge-apply di Indonesia sama kita udah apply di negara tujuan itu apakah ada beda? Karena memang beda. Kalau kita sudah sampai di negara itu memang relatif lebih kamu sudah di sini, kamu mudah pasti dihubungi. Kamu pasti segera available untuk start working. Seperti itu. Nah, secara summary ya untuk dalam ini untuk di Kanada itu seperti tadi yang saya sudah singgung, yang pertama untuk work permit itu kan pasti pengalaman kerja itu yang pertama. Terus kedua, kalaupun bisa ditambahkan bumbu ya seperti dapetin gelar dari sini itu sangat membantu. Terus yang ketiga yang mungkin saya juga bisa kasih tahu ada referral. Jadinya kalau punya koneksi, ini loh di Kanada ini perusahaan ini lagi butuh. Nah, butuh ini dia di sini dia shortage karena nggak ada orang Kanada yang bisa. Nah, itu karena dari referral ini yang sangat membantu. Nah, secara kita ngomong porsi, referral ini bisa menyumbang sampai 50%. Sedangkan dua yang pertama ini yang pengalaman kerja sama gelar itu pengalaman saya sih 50%. Jadinya referral ini sangat penting. Sangat berpengaruh ya. Jadi yang seperti yang dibilang Pak Christian tadi bahwa referral itu network game. Aku sudah sering bilang
network itu sangat penting sekali. Betul, network itu. Berapa lama proses LMAI? 3 bulan tuh apa proses dokumentasinya doang atau dari awal apply sampai berangkat? Enggak, untuk LMAI aja butuh waktu 3 bulan. LMAI aja butuh waktu 3 bulan. Jadinya LMAI itu include job advertisement. Oke. Jadinya job advertisement kalau di kasusnya saya itu 2 bulan. Kemudian 1 bulan lebih sedikit ya, mungkin 1 bulan lah ya, karena kan Desember ada libur ya. Itu mereka apply LMAI, employer, prospective employer istilahnya. Itu apply LMAI ke ini, ke SRDC ya, namanya Canada SRSDC, ada Human Resource something lah. Nah itu kemudian akhir Januari itu saya dapat informasi bahwa LMAI itu di-approve, berarti positif ya, langsung masuk ke applying work permit. Dari dapat LMAI, langsung apply work permit, berapa lama tuh? Dari apply work permit sampai dapat? Sebetulnya cuma 2 bulan. 2 bulan? Cuma 2 bulan aja. Karena memang bisa dilihat di websitenya Kanada ya untuk processing time ya. Untuk Indonesia itu 8 weeks sebetulnya. Nah, cuma meskipun lagi pandemik, karena untungnya juga sih betul, untungnya lagi pandemik itu imigrasinya Kanada itu memfokuskan hanya beberapa sektor. Satu yang difokuskan itu sektor untuk study, study permit itu mereka dibuka. Yang kedua ini untuk bekerja, mereka tetap buka. Nggak seperti visitor. Kalau visitor mereka benar-benar totally close. Nah itu artinya beberapa staffnya atau manpowernya dari imigrasi itu bisa fokus ke 2 itu. Tapi kalau nggak COVID itu mereka mungkin lebih lama karena mereka harus fokus ke visitor juga, mana-mana juga. Ya. Jadi itu teman-teman ya, sudah ingat seperti disebutkan Pak Christian tadi, 2 sumber imigrannya Kanada sekarang itu dari studi atau student dan pekerja, dan pekerja itu pun harus punya LMAI. Nggak bisa sekedar kerja-kerja, nggak bisa seperti kayak Indonesia Malaysia ya. Indonesia Malaysia, mas aku cariin kerjaan dong di Kanada. Nggak bisa. Kalau ceritanya gitu, mending buat kalian punya pikiran gitu, mending ke negara-negara itu aja, ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Sorry. Ini persisnya di YouTube ya. Terus gimana? Setelah itu apakah dapat LMAI, dapat work permit, apakah dibiayai untuk tiket pesawatnya di situ? Betul. Ya di kontrak kan saya kan mendapatkan employment contract ya misalnya. Nah di situ di specify bahwa untuk transport memang dibiayai, dan kebetulan juga keluarga semua pada akhirnya sama anak-anak dikasih study permit. Dan untuk istri saya, karena saya di sini landed sebagai foreign worker, untuk istri saya otomatis mendapatkan open work permit. Jadinya mungkin sebagai catatan ya, mungkin itu pernah dibahas sama Mas Nasri ya, bahwa kalau khusus untuk kasusnya work permit itu ada 2. Kalau saya ini datang itu harus ada spesifik employer. Jadi saya datang, saya bekerja, kalaupun nanti saya di PHK ya saya nggak bisa cari kerja di lain tempat karena spesifik di LMAI ditulis spesifik. Perusahaannya harus itu LMAI itu kayak gitu. Kecuali istri saya, karena spouse ya, ini my spouse. Nah dia dapat open work permit, dia boleh bekerja di mana aja, mulai dari Tim Hortons atau mungkin sampai di bank. Mau kerja kantoran, mau kerja restoran bisa. Tapi kalau yang LMAI perlu diingat, itu di LMAI ditulis, bukannya nggak boleh kemana-mana, enggak, tapi di LMAI-nya, di surat saktinya itu betul. Ditulis perusahaannya apa, bosnya siapa, gajinya berapa, itu ditulis. Kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya di PHK atau di layoff, Pak Christian nggak bisa kerja di mana-mana, hanya spesifik di situ. Ini orang Indonesia yang sering tergiur dengan LMAI, yaitu tiketnya dibiayai. Itu dibiayain 1 orang Pak Christian doang atau semuanya dibiayai? Ya kebetulan untuk employer saya itu memang secara sebenarnya tidak tertulis di kontrak ya. Cuma mereka
berkenan lah. Mereka berkenan untuk Mereka membiayai. iya, untuk membiayai untuk transport itu. Mantap. 5 orang coy. Tiket one way ke Kanada itu Kemarin pada dapat waktu itu sekitar berapa? kemarin one way aja lagi mahal karena kan nggak banyak flight ya ke sini Iya. ya. Itu sekitar hampir $1.500 Kanada. Oh, 1.500 ya, ya segituan lah. Berarti kali 5, 7.500 coy. Coy. Gratis men. Nah itu dia. Jadi kalau kalian pengen bekerja di Kanada harus punya LMIA again. LMIA itu adalah surat sakti. Jadi kalian nggak bisa sekedar oh aku pengen kerja di sini, nggak bisa. Harus cari LMIA. Dan kalau kalian masih sekiranya berat untuk bisa dapat LMIA, do like what Christian did. Ya, ya. Pak Christian bekerja selama 20 tahun. Dia sudah berpengalaman di bidangnya. Sudah di situ aja ngubek aja di engineering. Baru kalian ke Kanada. Gitu. Pengalamannya minimal berapa tahun buat dapat LMIA? Tergantung perusahaannya. Ya, sangat betul. Kalau perusahaannya mau memberikan kalian LMIA, pasti akan diberikan. Walaupun 5 tahun pengalaman. Ya, betul. Walaupun 3 tahun pengalaman. Sangat Kalau mereka betul. mau. Tapi Ya. kalau sudah kelihatan 20 tahun dan punya apa tadi title CET ya. CET, ya. Itu ya pasti sudah mau apply, pasti dicari orang. Dan teman-teman, pertanyaan terakhir yang akan aku selalu tanyakan ke bintang tamuku, kenapa kok pilih Kanada padahal sudah 20 tahun kerjanya enak di Indonesia dan di perusahaan besar lagi? Ya sebetulnya memang itu pertanyaan sulit. Nah, Cuma gampang ya, aja. ya memang tujuannya untuk pendidikan anak-anak sebetulnya. Pendidikan anak-anak. Oh. Ya, saya sih berharap ya sebagai orang tua mereka mendapatkan produk education yang relatif lebih bagus. Saya nggak bilang home country saya jelek loh ya, cuma saya bilang saya mencoba mencari itu. Ya kalau memang nemu yang terbaik dan lebih baik, kenapa enggak kan? Dan kesempatan itu juga ada gitu loh. Terus, ya kenapa enggak? Betul. Yang kedua juga saya mau keluar dari zona nyaman, di mana saya juga harus memperluas wawasan saya, ya meskipun kita tahu lah engineering itu luas. Nah saya berharap di sini saya bisa mendapatkan knowledge lebih banyak lagi. Apalagi di benua Amerika yang relatif. Ya aku salut sih sama Pak Christian ini, dia berani keluar dari zona nyaman padahal sudah berkeluarga, sudah kerjanya sudah enak, tapi untuk pendidikan anak beliau berani untuk masuk ke negara orang gitu. Dan nggak main-main loh, anaknya 3, dia sama istrinya 5 orang. Betul, berani. Ya wis, gitu teman-teman, jangan lupa follow, subscribe, like, comment, follow Instagramku, follow Instagramnya Pak Christian juga. Akan aku kasih linknya di bawah ini. Dan I'll see you guys in the next video. Stay tuned, stay positive. Bye.